Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas keseharian kita. Di kesempatan ini kita akan memulai lagi mengerjakan SKP. Karena Urtuk Japung untuk Dinas Pendidikan, khususnya para pendidik, alhamdulillah sudah ada. Jadi sudah bisa memulai mengerjakan SKP. Mari kita mulai saja. Pilih perjanjian kinerja. Nah, langkah awal yaitu pilih tambah. Di sini akan menunjukkan tentang periode kerja. Nah, untuk menentukan periode kerja, ini yang harus disantumkan adalah hari kalender, bukan hari kerja. Kalau hari kalender berarti tanggal 1 ya, 1 Januari 2023 dan berakhir yaitu pada tanggal, ya kita lihat dulu bulan Desember itu tanggal berapa akhirnya. Bulan Desember itu tanggal 31. Kita dengan tidak melihat apakah hari Minggu ataukah hari libur, karena sekali lagi periode kerja ini yakni dengan mencantumkan hari kalender. Nah, berikutnya kita langsung pilih data perjanjian kinerja. Lalu di sini pilih tombol tambah sasaran kegiatan. Nah, untuk sasaran kegiatannya yaitu dengan melihat tabel dari sini. Sasaran kegiatan tinggal copy paste saja dari sini. Nah, ini untuk sasaran kegiatannya. Lalu untuk indikatornya sebenarnya tinggal dari sini saja, sama dengan yang tadi. Lalu paste di sini. Nah, ini kata tersusunnya dibuang. Jadi dimulai dengan kata dokumen. Nah, untuk targetnya ya. Targetnya ini kita akan melaporkan 1 kali dalam 1 tahun. Keterangannya adalah laporan. Ya, pilih laporan. Dan sasaran kegiatan untuk atasan, atasannya sendiri harus sudah membuat terlebih dahulu sebelum bawahan mengerjakan SKP. Yang sesuai dengan tersusunnya dokumen perangkat pembelajaran ini tentu yang ini, yaitu terselenggaranya administrasi pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku, yang ini ya. Lalu pilih simpan. Kita sudah dapat 1 sasaran kegiatan. Lalu yang kedua, kita lihat lagi di tabel, copy saja dari tabel, copy, paste di sini ya. Lalu paste lagi di sini, lalu buang kata terlaksananya. Kita buang, awali dengan kata kegiatan. Karena indikator ini harus menyatakan hasil dari kegiatan yang kita lakukan. Untuk targetnya ini pun sama, 1 laporan. Nah, untuk sasaran kegiatan atasan yaitu pengawasan KBM evaluasi penilaian. Nah, yang ini simpan. Yang ketiga, dilihat yang ketiga yang sesuai dengan kita yang mana ya, kita pilih saja dari tabel ini. Ini masih sesuai. Ini merupakan kinerja yang bisa saya lakukan, yang ini. Paste di sini, paste di sini juga. Lalu ini detail. Diawali dengan kata kegiatan penilaian proses. Begitu ya. Nah, untuk penilaian ini kita mengacu pada penilaian yang terjadwal itu, yaitu PAS, PAT, dan
ANPK ya. Jika kita terlibat ketiga-tiganya, apakah kita sebagai pengawas ataukah panitia, baik itu di PAS, PAT ataupun ANPK, maka berarti di sini kita harus bisa melaporkan sebanyak 3 kali laporan ya. Tapi karena kita misalnya di sini hanya mengikuti untuk 2 kegiatan saja, yaitu penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, tentunya yang terlibat di sini semua guru ya. Untuk PAS PAT itu, sebab semuanya pasti harus memberikan penilaian. Berarti di sini kita tuliskan lebih baik kita range saja. Kalau lebih dari 1 itu lebih baik kita buat range saja. Kalau kita sakit atau lupa mencantumkan ya, makanya kita buat range saja. Nah, untuk sasaran kegiatan atasannya yang ini lagi ya, pengawasan, KBM dan evaluasi. Ini simpan. Berikutnya yang keempat, kita lihat lagi di tabel. Kalau didasarkan pada tabel ini, saya masuk yang mana? Oh ya, wali kelas. Sebagai wali kelas, saya wali kelas. Berarti ini juga harus dimasukkan. Termasukkan sebagai wali kelas. Kata awal terlaksananya dibuang. Laporan yang akan disampaikan yaitu 1 kali laporan. Untuk yang terkait dengan kepala sekolah, yang ini lagi simpan. Yang kelima, nah saya tidak terlibat dalam tim pengembang kurikulum, maka ini lewat ya. Ini untuk semua guru. Nah, sehubungan dengan sasaran kegiatan yang ini, yaitu yang terlibatnya itu adalah seluruh guru. Apa saja keterlibatan dari guru itu? Yang pertama misalnya kegiatan MGMP, kemudian rapat-rapat organisasi, diklat, kegiatan IHT, PGRI dan lain-lain, masuknya ke sini. Jadi seluruh yang tercantum di sini itu jangan lupa itu masuknya kepada terlaksananya tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan. Yang ini ya kita copy, yang ini berarti kita terlibat di sini. Selanjutnya ini untuk humas, kemudian petugas perpus, panitia PSB sebagai sarpas, petugas lab, pengelola BOS. Nah, di sini mungkin semuanya juga terlibat di sini karena ada kewajiban seluruh pendidik menjadi pembina pramuka. Karena pramuka sekarang ini diwajibkan, apalagi kalau ada keterlibatan lain di ekskul yang lainnya. Untuk sasaran kegiatan atasannya yang ini. Untuk perjanjian kinerja saya berarti ada 6 ya. Nah, selanjutnya kita harus menunggu persetujuan dari kepala sekolah, atau kita harus meminta langsung saja kepada kepala sekolah untuk segera disetujui. Nah, sekarang sudah disetujui
Selanjutnya kita sudah bisa mengerjakan SKP tahunan. Pilih SKP, lalu pilih SKP tahunan. Nah, karena kita memulai di sini belum nampak ada data ya. Pilih tambah. Di sini dimunculkan lagi periode kerja ya. Biarkan untuk jenis SKP-nya murni, SKP ke-1 ya. Kalau memang kita berada di sekolah tersebut, tidak pindah ke sekolah lain, kecuali kalau kita pindah di sekolah asalnya itu SKP ke-1, lalu di sekolah yang terakhir yaitu SKP ke-2. Dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Oke. Nah, kita sudah bisa memulai mengerjakan SKP tahunan. Nih. Pilih tambah. Nah, untuk tahunan kita tinggal hanya memilih saja. Jenis hasil kerjanya biarkan kinerja utama, klasifikasi hasil kerjanya yaitu organisasi. Kita pilih tombol ini. Kemudian yang pertama kita pilih adalah dokumen perangkat pembelajaran. Nah, secara otomatis kita akan nge-link dengan rencana hasil kerja pimpinan yang ini. Dan selanjutnya di sini bertuliskan 1 sampai 12 laporan. Kita melaksanakan pelaporan itu hanya 1 kali saja dalam 1 tahun. Berarti ini kita pilih range-nya buang, berarti 1 kali laporan saja. Nah, untuk kualitasnya sekarang ini sudah otomatis di sini tercantum 90 sampai 100%. Di sini sebenarnya ada masalah nanti dalam penilaian, apakah kalau penilaiannya itu nanti baik semua atau ada juga yang diberikan verifikasi amat baik ya, karena nilai verifikasi baik itu dari nilai 76 sampai 90. Sementara untuk nilai 90 sampai 100 berarti ini harus diverifikasi baik sekali. Tentang hal ini barangkali nanti urusannya biarlah kepala sekolah yang akan mengaturnya. Kemudian untuk waktu kegiatannya kita pilih 1 sampai 12 bulan. Pilih simpan. Sangat mudah sebenarnya ya. Lalu yang kedua, kita pilih yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Sudah nge-link kepada kepala sekolah. Kemudian ini pun kita buang range-nya, apalagi akumulasinya, biarkan 1 laporan dalam 1 tahun. Lalu untuk bulannya di sini 12 bulan. Simpan. Tambah lagi kegiatan penilaian proses. Nah, ini untuk penilaian. Nah, untuk penilaian kita kan akan melaksanakan penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun, berarti ada 2 kali. Kita buatkan di sini range 1 sampai 2. Seperti biasa kita buat range saja. Kemudian karena kita harapkan di akhir itu ada laporan sebanyak 2, berarti di sini harus diakumulasi. Ya, pilih akumulasi. Nah, untuk waktunya ini dimungkinkan terlaksana dalam 2 bulan. 1 bulan untuk PAS dan 1 bulan untuk PAT. Simpan. Berikutnya kita pilih yang mana yang sudah dikontrak oleh kita di perjanjian kinerja. Nah, ini untuk program pembimbingan atau wali kelas yang ini. Untuk wali kelas kita akan melaksanakan pelaporan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian pelaksanaan kegiatannya dalam 12 bulan, berarti 1 sampai 12. Pilih simpan. Ya, selanjutnya untuk selanjutnya kita cari kedinasan lain ini. Nah, sehubungan dengan kedinasan lain tadi kan mencakup berbagai hal
ada MGMP, rapat organisasi, Diklat, IHT, PRI, ya, dan lain-lainnya. Begitu. Sehubungan dengan hal ini, mungkin ada yang beranggapan bahwa kegiatan ini semuanya harus dilaporkan secara mandiri. Ya. Itu tak perlu, karena sudah tercakup semuanya, yaitu dalam tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan. Ya, jadi nanti kita akan bisa mengisinya, karena pengaturan ini yaitu tergantung kepada bulan yang kita pilih. Yang kita pilih di sini kan bulannya itu 1 sampai 12 bulan. Jadi kesemuanya ini jangan khawatir, nanti bisa kita kerjakan di dalam 12 bulan tersebut. Tak perlu diuraikan satu persatu, ya. Jadi di sini tinggal hanya mengisi kuantitasnya saja, 1 laporan, kemudian waktunya biarkan 1 sampai 12 bulan. Berikutnya yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin semua guru di sini terlibat, ya, terutama sekali di kepramukaan. Apalagi ada guru tertentu yang terlibat dalam ekskul yang lain. Di sini pun sama halnya seperti tugas kedinasan lain, yaitu cukup melaporkan 1 kali saja meskipun ada beberapa kegiatan. Yang paling penting kita dalam memilih waktunya, untuk waktunya kita cantumkan 1 sampai 12 bulan. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah bisa menyelesaikan tahunan. Selanjutnya kita tinggal menyusun SKP bulanan. Tahunannya sudah disetujui, kita lanjutkan membuat SKP bulanan. Pilih tambah, bulan Januari sudah benar, jenis SKP murni, SKP ke-1, kedudukan PNS aktif benar, tinggal simpan saja. Oke. Nah, berikutnya rencana hasil kerja bulanan. Kita pilih tombol ini, pilih tambah. Nah, di sini tinggal kita pilih yang mana sudah benar merujuk kepada urutan yang pertama. Yang ini kita pilih. Kuantitasnya di sini tercantum 1 laporan, ini sudah tidak bisa dirubah lagi karena ini ngeling dengan tahunan. Kemudian, nah, untuk waktunya sekarang kita tinggal hanya melihat jadwal saja. Berarti untuk pelaksanaan dokumen perangkat pembelajaran ini didasarkan pada hari kerja. Untuk bulan Januari itu hari kerja berarti dari mulai tanggal 2 Januari sampai 31 Januari. Pengecualian libur bersama yaitu pada tanggal 23. Berarti 25 hari. Seperti biasa kita buat tren saja untuk jaga-jaga. Misalnya di sini 20 sampai 25 hari. Ya. Untuk yang kedua, nah, yang kedua berarti kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita masuknya itu pada tanggal 9. Berarti kalau hari efektif hanya 19 hari, ya. 19 hari. Kita pilih range 16 misalnya sampai 19 hari. Nah, oke. Yang ketiga, kegiatan penilaian proses hasil belajar. Yaitu, tidak, ini maaf. Untuk yang ini tidak dilaksanakan sekarang, berarti nanti kita laksanakan itu akhir tahun, ya, akhir tahun pelajaran di bulan Juni. Berarti kita pilih sebagai wali kelas. 1 laporan biarkan untuk harinya sebagai wali kelas, karena kita akan melaksanakan pembimbingan itu tidak tentu, berarti hari kalender, ya. Meskipun pada waktu libur barangkali ada kegiatan yang harus kita ikuti. Misalnya melaksanakan home visit, ya, berarti di sini adalah hari kalender.
25, berarti ini 25 hari. Berapa hari kita akan melaksanakan pembimbingan kepada siswa? Jadi lebih baik kita tuliskan dari 1 sampai 25 hari saja ya. Selanjutnya, tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan. Kita akan melaksanakannya di bulan ini atau tidak? Saya kira di sini tidak ya. Tidak kita laksanakan. Karena sekarang sudah akhir bulan, sudah kelihatan di bulan ini tidak ada kegiatan tugas kedinasan lain. Ini berarti lewat. Tinggal ekskul ya. Untuk ekskul ini sudah jelas pasti dilaksanakan. Berapa hari? Misalnya kita sebagai pembina pramuka, kalau di sini hari efektifnya itu ada 4 minggu, ada 3 minggu, kita melaksanakannya 1 minggu 1 kali. Karena saya di sini bertugas ada 2, misalnya 2 aktivitas, yaitu sebagai pembina pramuka dan pembina PKS ya. Berarti di sini harus tercantum sebanyak 6 kali pertemuan, berarti 6 hari. Kita buat range saja. 1 sampai 6. Sudah? Nah, untuk bulan sekarang ini, inilah yang kita programkan. Tinggal kita melaksanakan kegiatan harian saja. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan pengerjaan SKP di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun yang saya sampaikan ini mungkin hanya didasarkan pada pemahaman saya sendiri saja karena informasi yang terbatas. Maka dari itu, jikalau ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.